kopas jawaban. Jadi di IELTS reading itu praktis banget sih, cuman susahnya minta ampun guys. Dan let's go, kita mulai aja tentang fakta-fakta yang harus kalian ketahui tentang IELTS reading computer base. Well, zimzalabim. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Leonie, di YouTube channelku. Oke guys, jadi pada video sebelumnya aku udah bahas tentang fakta-fakta seputar IELTS listening computer base. Jadi kalau kalian belum nonton yang listeningnya, tonton dulu ya. Dan pada video kali ini aku akan bahas seputar fakta-fakta IELTS reading computer base. Buat yang baru di channel ini, yahoo! Kenalin, nama aku Leonie Novina, biasa dipanggil Leonie. Nah, sebelum aku mulai, mungkin aku kasih intro sedikit ya. Jadi, aku ambil tes IELTS itu sebagai salah satu persyaratan untuk kuliah di luar negeri. Aku ambil tesnya itu di bulan Oktober 2020 di IDP Consulting Indonesia Kebonjeruk. Kalau ditanya, kenapa sih lu ambil yang computer base? Kenapa lu nggak ambil paper base aja? Jujur guys, aku itu lebih suka yang paper base karena selama aku belajar juga aku pakai buku yang paper base, bukan pakai komputer gitu ngerjainnya. Tapi karena aku itu tesnya hamin seminggu sebelum universitas aku buka pendaftaran, so mau nggak mau aku butuh hasil tes IELTS yang cepat. Karena kan paper base itu hasil keluar dalam 13 hari, sedangkan kalau computer base itu hasilnya tuh udah keluar dalam 3-5 hari aja. Makanya kalau amit-amit aku nggak lolos di percobaan pertama, aku nggak mencapai minimum requirement-nya, aku kan bisa ngulang cepat gitu mungkin dalam 10 hari gitu. Gak perlu aku harus nunggu 13 hari, terus ternyata nggak lolos, terus aku harus nunggu 13 hari lagi, tuh kayaknya udah mepet banget sih aku bilang. Jadi ya mau nggak mau aku harus ambil yang computer base gitu deh. Dan let's go, kita mulai aja tentang fakta-fakta yang harus kalian ketahui tentang IELTS reading computer base. Yang pertama, waktu. Yang pertama ini sama seperti IELTS listening kemarin, dimana kita itu bisa lihat berapa waktu yang tersisa di layar komputer kita. Kalau misalkan kita di IELTS listening kemarin, kita dapat tambahan waktu 2 menit, nah di reading computer base ini sama kayak di reading paper base, dimana kita tuh nggak akan dapat tambahan waktu lagi untuk transfer jawaban atau ngecekin jawaban. Kita cuma punya waktu 1 jam doang, dan itu pun udah termasuk dengan pengisian dan pengecekan jawaban. Selain itu, kita juga bisa lihat berapa menit dan detik yang tersisa di layar komputer kita, kecuali 1 menit terakhir ya guys. Karena kalau misalkan waktunya udah di bawah 1 menit atau under 1 minute, tulisannya itu nggak bakal jadi 0059, 0058, 0057, 0056, dan seterusnya, tapi tetap 1 minute left. Aku nggak tahu sekarang apakah bisa, cuma waktu aku tes kemarin itu aku nggak bisa ngeliat berapa detik waktu yang tersisa. Jadi kayak kemarin tuh ya udah berdasarkan feeling aja, ntar tiba-tiba laman tesnya bakal ketutup sendiri. Makanya kalau waktu kalian udah di bawah 1 menit, kalian udah siap-siap dan semua soal harus udah dijawab ya. Yang kedua, fitur di reading computer base. Nah, yang kedua ini masih sama kayak listening kemarin. Jadi kita bisa manfaatkan fitur reading computer base ini dengan cara blok dulu 1 kata atau 2 kata di komputer kalian, terus klik kanan mouse kalian. Abis itu nanti akan ada muncul 2 pilihan gitu. Pilihan yang pertama, kalian bisa highlight tulisan. Karena di reading IELTS itu passage-nya lumayan panjang dan banyak, kalian bisa highlight tulisan itu supaya kalian tahu mana sih yang menjadi kata kunci dari soal ini atau dari bacaan ini. Sebenarnya ini sebagai pengganti kalau misalkan di paper base kan kita bisa nulis atau garisin kata-kata kunci ya, terserah kita kan. Nah, karena di computer base kita nggak bisa kayak gitu, jadi kita bisa menggunakan fitur ini untuk highlight kata kunci yang menurut kita penting. Nah, fitur yang kedua itu ada Add Notes. Nah, buat teman-teman yang nggak suka nulis di kertas pakai pensil karena lama, kalian bisa manfaatin fitur ini untuk nulis hal-hal yang pengen kalian tulis di notes komputer kalian. Yang ketiga, dikasih kertas. Di IELTS reading, kita juga akan diberikan selembar kertas gitu. Cuman pada saat listening selesai, kertas yang kita pakai buat coret-coretan listening akan diambil oleh instrukturnya dan diganti dengan sebuah lembaran kertas yang baru dengan format yang exactly menurut aku sama persis sih. Ukuran kertasnya tuh A4 kayak gini nih, cuman bagian 3/4-nya ini udah semua isinya tuh instruksi-instruksi gitu, udah kita cuma bisa pakai 1/4
kecil di sini doang. Kita bisa pakai kertas ini untuk nulis coretan-coretan kecil menggunakan pensil HB yang udah kita bawa. Tapi berdasarkan pengalaman aku pribadi kemarin, aku nggak begitu menggunakan si kertas ini karena menurut aku agak ribet ya bolak-balik ngeliat atas bawah. Jadi kayak itu kan bentuknya PC ya, komputer ya. Jadi kayak nggak mungkin aku kayak baca terus di situ aku nulis itu menurut aku agak buang-buang waktu. Jadi aku lebih prefer untuk menggunakan fitur-fitur highlight dan notes yang udah aku jelasin tadi. Yang keempat, bisa move section. Lagi-lagi sama kayak listening. Jadi di IELTS reading ini kita bisa move section dari section 1 ke section 2 dan ke section 3. Dan yang harus diingat, move sectionnya itu gak otomatis ya guys, tapi kita sendiri yang harus move sectionnya itu sendiri. Mungkin sedikit tips juga buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian ada satu soal nih yang kalian bingung gak tahu jawabannya apa, nah, dibandingkan kalian buang-buang waktu untuk nemuin jawaban satu soal itu, mending kalian langsung skip aja soal itu dan kerjain soal yang lainnya. Misalkan ada 2 soal yang kalian bingung di section pertama, dibandingkan kalian bergerumul di 2 soal itu, mending kalian langsung move section aja ke section 2 atau ketiga dan kerjain soal-soal yang lainnya. Baru nanti kalau misalnya kalian ada sisa waktu, kalian baru balik lagi ke section pertama itu untuk kerjain soal yang belum kalian jawab. Yang kelima, format bacaan dan soal. Akhirnya, tenang ya guys, fakta kali ini yang kelima ini berbeda dengan fakta listening yang udah aku sebutin sebelumnya. Buat teman-teman yang khawatir atau bingung atau takut kayak, aduh gimana nanti pas lagi reading computer based, masa kita harus bolak-balik screen sih kalau misalnya kita mau baca soalnya atau baca passage-nya? Well, tenang aja guys, IELTS computer based punya solusinya. Cie, udah kayak ambassador IELTS aja nih. Oke, kembali ke topiknya. Jadi di IELTS reading itu antara bacaan dan soalnya itu akan berada dalam satu screen yang sama, seberapapun panjangnya. Intinya tuh nanti layar akan kebagi 2, jadi di layar kiri itu akan ada bacaan atau passage-nya, dan di layar kanannya itu akan ada soal-soalnya. Kalau misalkan bacaan dan soalnya itu panjangnya pakai banget, kita bisa scroll dan kita nggak perlu next atau bolak-balik screen atau halaman kayak di paper base. Yang keenam, kopas jawaban. Menurut aku ini adalah satu keuntungan kalau misalkan kita ambil IELTS computer based, terutama di readingnya ya, karena kita itu bisa kopas jawaban dari teks loh. Nah, kalau misalnya kita menemukan tipe soal yang kayak mengisi titik-titik atau fill in the blanks, kan itu udah pasti jawabannya bakal ada di dalam teksnya kan. So, kita nggak perlu capek-capek atau buang-buang waktu untuk ngetik jawabannya sendiri, tapi kita bisa langsung kopas jawabannya dari passage-nya. Tapi caranya bukan dengan klik kanan terus kita copy paste ya, karena di laman itu kita nggak bisa gunain copy paste dengan mouse kita. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah kalian blok dulu kata yang mau kalian kopas. Abis itu kalian gunakan fitur keyboard kalian dengan cara Ctrl+C. Ini sama aja dengan copy. Tapi bukan kopi yang kita minum gitu ya guys, buat kalau misalnya kita ngantuk, tapi kopi yang di komputer. Oke, garing. Nah, habis itu kalian arahkan kursor kalian ke tempat fill in the blanks itu, dan gunakan lagi keyboard kalian dan pencet Ctrl+V. Ini sama aja dengan pas di komputer kita. Sebenarnya menurut aku ini adalah satu cara kita untuk mengurangi error spelling atau typo aja sih. Kan sayang banget ya misalkan jawaban kita udah bener, ternyata karena kita typo atau error spelling, misalkan kalian menulis snake ular, tapi karena waktu kalian lagi ngerjain tes itu kalian lapar, kalian menulis itu snack makanan, kan nggak lucu ya. Maksudnya buang-buang poinnya cuma gara-gara gitu kan gregetan gitu. Jadi menurut aku ini adalah satu cara kita supaya kita nggak melakukan kesalahan kecil seperti typo-typo gitu. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah drag jawaban. Kalau misalkan kalian menemukan tipe soal yang kayak match the title atau match the paragraph, kalian tuh nggak akan nulis jawabannya ngetik gitu, tapi kalian bakal ngedrag jawabannya kayak gini nih. Menurut aku ini praktis banget sih, cuman tipe soal match the title atau match the paragraph di reading IELTS tuh susahnya minta ampun guys. Jadi semangat! Oke guys, jadi itu adalah fakta-fakta tentang IELTS reading computer based. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada request video, boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar. Sekian dari video kali ini dan semoga kalian suka videonya. Jangan lupa senyum dan semangka. See you next video. Bye-bye.